Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Peraturan baru Menteri Tenaga Kerja mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT menuai kontroversi. Tidak hanya itu, program baru yang ditawarkan pemerintah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP turut menuai polemik. Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan masih menjadi polemik. Meski Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia telah menjawab polemik Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menaker menyebut, isu klaim JHT hanya bisa dilakukan setelah usia 56 tahun tidak sepenuhnya benar. Karena justru sebagian manfaat JHT masih bisa dimanfaatkan sebelum usia 56 tahun sesuai PP nomor 46 tahun 2015, yakni maksimal 30% untuk keperluan kepemilikan rumah dan maksimal 10% untuk keperluan lainnya. Sedangkan sisanya baru dapat diklaim setelah pensiun pada usia 56 tahun. Kecuali untuk peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Saya ingin menegaskan adanya pandangan yang mengatakan bahwa manfaat JHT hanya dapat diambil pada saat berusia 56 tahun. Tidaklah sepenuhnya benar. Yang benar adalah manfaat JHT juga dapat diambil sebagian dengan masa kepesertaan tertentu. Iuran yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja untuk program ini tidak akan hilang dan dapat diklaim seluruhnya setelah peserta memasuki usia 56 tahun atau bila peserta mengalami cacat total sebelum usia pensiun atau meninggal dunia. Pemerintah pun menyodorkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP sebagai solusi atas pemberlakuan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang menuai kontra khususnya dari para pekerja. Program ini disebut sebagai perlindungan baru bagi pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan sebelum usia 56 tahun yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2022. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan tidak mengurangi manfaat jaminan sosial yang sudah ada dan iuran JKP tidak membebani pekerja karena ditanggung pemerintah pusat. Nah, bagi pekerja formal yang terlindungi dengan jaminan kehilangan pekerjaan, JKP merupakan jaminan sosial baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk melindungi pekerja dan buruh yang terkena PHK agar dapat mempertahankan derajat hidup sebelum masuk kembali ke pasar kerja. Klaim JKP efektif pertanggal 1 Februari 2022 ini mulai diberlakukan dan JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi para pekerja atau buruh karena langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja. Penambahan program JKP tidak mengurangi manfaat program jaminan sosial yang sudah ada dan iuran program JKP tidak membebani pekerja dan pemberi kerja karena besaran iuran sebesar dari 0,46% dari upah berasal dari pemerintah pusat. Program JKP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 mengatur bahwa pekerja yang dapat mengklaim JKP adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Masa klaim setelah 3 bulan PHK serta diberikan selama 6 bulan. Adapun jumlah yang akan diterima oleh penerima JKP yaitu pada 3 bulan pertama sebesar Rp2.250.000 atau 45% dari upah dengan batas maksimal Rp5 juta. Kemudian pada bulan keempat hingga 6 bulan masing-masing sebesar Rp1.125.000. Menanggapi apakah nilai JKP yang diterima pekerja efektif dan cukup ideal menggantikan JHT, pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gahmi, menyatakan nilai yang akan diterima pekerja relatif
tergantung dari seberapa besar kebutuhan dari pekerja. Tidak semua kita menganggapnya bahwa memang kalau kita memandangnya, ini cukup gitu. Tapi setiap keluarga itu mempunyai satu permasalahan masing-masing dan juga keluarganya masing-masing gitu. Ada yang keluarga besar, ada yang keluarga kecil gitu ya. Kalau keluarga kecil dengan JKP ini artinya dengan modal sekian itu mungkin dia masih bisa gitu. Tapi bagaimana dengan keluarga besar yang harus dia menopang satu kehidupan keluarga besar dengan biaya sekolah dan sebagainya. Walaupun tanda kutip pemerintah sudah menyiapkan juga adalah dana pendidikan, dana kesehatan gitu. Ini tidak semudah apa yang dipikirkan oleh pemangku kebijakan di dalam satu real kehidupan gitu ya. Karena di sini macam-macam satu permasalahan complicated di setiap individu itu. Namun Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan tetap akan memberlakukan peraturan Menteri terkait aturan baru JHT ini mulai 4 Mei 2022 mendatang. Karena menilai Permenaker nomor 2 tahun 2022 tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang jaminan hari tua. Saudara sekalian, Permenaker ini akan berlaku 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya, tepatnya tanggal 4 Mei 2022. Saya sangat berharap Permenaker ini dipahami terlebih dahulu secara cermat dan menyeluruh. Sementara itu, petisi batalkan Permenaker ini terus berlanjut. Hingga Rabu pukul 12 siang, jumlah tanda tangan yang berhasil dikumpul dalam petisi di laman change.org ini mencapai lebih dari 400.000 tanda tangan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Kementerian Tenaga Kerja menyodorkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP di tengah polemik Permenaker nomor 2 tahun 2022. Apakah JKP dapat menjadi solusi bagi pekerja yang membutuhkan dana ketika sudah tidak bekerja sebelum usia 56 tahun? Saya akan mengajak Anda untuk memaparkannya melalui infografis berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda JKP perlindungan bagi pekerja kena PHK? Apa iya atau apakah efektif? Kita akan melihat definisi dulu dari JKP dalam infografis berikut ini, pemirsa. Apa itu JKP? Ini merupakan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan yang merupakan manfaat uang tunai, akses informasi, pasar kerja maupun pelatihan kerja. Jadi pemerintah meyakini dengan program ini pekerja yang terkena PHK bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menghadapi resiko yang terjadi seraya berusaha mendapatkan pekerjaan yang baru. Lantas seperti apa saja sih kriteria yang ditentukan bagi penerima JKP? Kita akan lihat dalam informasi berikutnya, pemirsa. Penerima program JKP yaitu WNI yang belum mencapai usia 54 tahun saat menjadi peserta terdaftar sebagai penerima upah pada program JKN atau BPJS Kesehatan ya. Jadi kriteria bagi penerima JKP ini antara lain para pemberi kerja atau badan usaha skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun. Ya, sementara itu juga terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan. Nah, kita akan lihat lagi manfaat JKP yang tidak dapat diberikan untuk pekerja jika apa saja syaratnya. Jika JKP ini tidak dapat diberikan untuk para pekerja yang mengundurkan diri, kemudian mengalami cacat total tetap, yang pensiun dan meninggal dunia. Nah, JKP dan JHT ini jelas memiliki sejumlah perbedaan ya yang perlu Anda ketahui. Kita akan simak apa saja sih perbedaan antara JKP dan JHT. Kalau JHT bisa diperoleh ketika pekerja berusia 56 tahun. Sementara JKP bisa diperoleh sesaat sejak pekerja terkena PHK atau maksimal 3 bulan terhitung sejak masa PHK. Jadi pekerja yang meninggal dunia atau mengalami cacat total bisa memperoleh JHT, namun tidak dengan JKP. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Lantas kapan sih manfaat dari JKP ini dapat diajukan? Kita akan menyimak dalam infografis berikutnya berdasarkan PP nomor 37 tahun 2021 pasal 19 ayat 3 tepatnya. JKP ini dapat diajukan jika telah bekerja selama 12 bulan dan membayar iuran paling singkat 6 bulan.
dan masa klaim 3 bulan sejak PHK. Jadi itu catatannya ya. Lantas ini yang membuat Anda penasaran juga, berapa sih sebetulnya besaran JKP yang akan diterima jika sudah memenuhi kriteria. Kita akan lihat di infografis berikutnya. Jaminan kehilangan pekerjaan besarannya ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, tepatnya pasal 21 ayat 1. Jadi gambarannya seperti ini pemirsa. Ini kan untuk 6 bulan ya yang dijaminkan. Jadi ada 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. Gambarannya kalau batas upah ditetapkan 5 juta rupiah. Nah, ketentuannya adalah 45% dikali batas upah yang ditetapkan yaitu 5 juta rupiah, kurang lebih sekitar 2.250.000 untuk 3 bulan pertama. Sementara untuk 3 bulan berikutnya yakni ketentuannya adalah 25%, katakanlah kita kali 5 juta rupiah yakni 1.250.000. Perlu diketahui pula bahwa hak peserta yang mengalami PHK untuk menerima manfaat JKP ini bisa hilang jika kita akan lihat. Jadi aturannya hak para penerima dari mengalami PHK ini bisa hilang jika tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 3 bulan sejak PHK. Ya, kemudian telah mendapatkan pekerjaan, jadi ini juga haknya bisa hilang. Dan satu lagi adalah meninggal dunia. Nah, pemerintah mengklaim program ini menjadi instrumen perlindungan jangka pendek dan menengah kepada pekerja maupun buruh. Apa benar? Kita akan menyimak pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyatakan tujuan dari program JKP ini untuk melindungi pekerja atau buruh yang terkena PHK agar dapat mempertahankan derajat hidup sebelum masuk kembali ke pasar kerja. Klaim JKP efektif per tanggal 1 Februari 2022. Nah, menanggapi apakah nilai JKP yang diterima pekerja efektif dan cukup ideal, nanti kita akan membahasnya bersama pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sisi Metropolitan, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, meski banyak penolakan, namun tak membuat Menteri Ketenagakerjaan merevisi aturan baru soal jaminan hari tua yang baru bisa dicairkan saat pekerja berusia 56 tahun. Kita akan membahas langsung bersama dengan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari. Selamat sore Bu Dita. Informasi saat ini tengah ada perbincangan antara pihak dari Kementerian Tenaga Kerja dengan perwakilan pengunjuk rasa. Bagaimana update terkininya Bu Dita? Ya, jadi hari ini Bu Menteri menyediakan waktu untuk bertemu dengan teman-teman serikat pekerja. Yang ditemui hari ini 2 konfederasi. Yang pertama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di rumahnya Ibu Menteri bersama 10 federasi yang berafiliasi dengan mereka. Yang kedua ditemui Ibu Menteri di kantor Kemnaker Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bersama 10 juga ya federasi yang tergabung di mereka. Dan dalam 2 pertemuan itu memang aspirasi yang disampaikan kurang lebih sama, mempertanyakan keberadaan Permen 02 tahun 2002, meskipun dalam dialog dengan teman-teman di SBSI, mereka menyampaikan bahwa memang aturan itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004. Namun timingnya tidak pas karena pekerja masih dalam situasi COVID. Nah, kalau di dalam rapat pertemuan dengan KSPI di kantor Kemnaker tadi jam 1 ya, jam 13, teman-teman itu menyatakan minta agar dicabut Permenakernya. Baik, selain itu apa lagi Bu yang disuarakan oleh para perwakilan pengunjuk rasa di sana? Ya itu fokusnya seluruh pembicaraan ya di situ di Permenaker 2 2022. Lalu Bu Menteri menanggapi dengan menjelaskan bahwa selain aspek yuridis ya, juga ada aspek bagaimana kita mau jaminan sosial ini betul-betul utuh melindungi bukan hanya masa kini, masa depan. Lalu memang Permenaker ini kan baru ditandatangani tanggal 4 Februari, jadi wajar ini baru 10 hari, 12 hari, ya sangat wajar jika memang penjelasan yang mendetail itu belum tersampaikan ke banyak serikat pekerja. Juga ada
keluhan kenapa kami nggak dilibatkan, kenapa kami nggak diajak bicara. Nah, Ibu Menteri kemudian menyampaikan notulensi rapat LKS Tripartit Badan Pekerja, di mana dalam notulensi rapat itu mengenai Permen 02 sudah disampaikan dan ada teman-teman serikat pekerja yang datang dan mengamini. Juga notulensi rapat dengan DPR, karena ada juga pandangan bahwa kok DPR nggak dilibatkan. Jadi Bu Menteri berusaha menjelaskan prosedurnya, walaupun tentu tidak sempurna karena kan tidak belum sedalam atau seluas yang diharapkan teman-teman. Tapi prosedur itu sudah kita jalankan gitu. Baik. Bu Dita, lalu bagaimana dengan program JKP yang ditawarkan oleh pemerintah bagi pekerja? Dikonfirmasi kembali detail teknis skema pemberiannya akan seperti apa nanti, Bu Dita? Ya, tadi kita juga sampaikan bahwa JHT itu gandengannya ya JKP, walaupun JKP muncul belakangan, ya kan. Jadi kelihatannya memang juga teman-teman ini belum terlalu paham ya tentang bagaimana sih seluk-beluk JKP itu, prosedurnya gimana, mekanismenya gimana, syaratnya apa. Ya wajar, karena memang kan belum, ini program baru jadi dan baru di launching nanti tanggal 22 Februari. Tapi tadi juga sempat dijelaskan bahwa kalau dilihat data di BPJS, 66% JHT yang diambil oleh teman-teman selama ini, itu nilainya rata-rata 7,5 juta. Sementara dengan gaji 5 juta, kita bisa mendapatkan manfaat JKP sebesar 10,5 juta dalam waktu 6 bulan. Jadi kalau diperbandingkan kurang lebih masih lebih menguntungkan JKP, atau paling tidak kan JKP itu anggaran dari negara, jadi JHT tidak perlu diambil karena itu tabungan pribadi buruh, biar saja di-save sampai usia lebih lanjut. Jadi tadi itu sudah dijelaskan, cuma memang menurut kami kita akan bikin forum-forum lagi yang lebih mendalam, kalau perlu per federasi, untuk menjelaskan JKP sebagai bantalan dari JHT, supaya teman-teman tuh nggak terlalu kecewa dan nggak terlalu a priori ya terhadap permen ini. Tapi pertimbangan nominal dalam JKP bagi pekerja ini pertimbangannya seperti apa dengan ketentuan yang sudah dibacakan tadi, ada 45% dari gaji bulanan untuk 3 bulan pertama dan 25% dari gaji sebulan untuk 3 bulan berikutnya dengan batas 5 juta rupiah. Tapi kan kebutuhan tiap orang kan juga beda-beda nih Bu, dan dinilai JKP ini sangat jauh dari JHT begitu, sangat tidak sebanding untuk kemudian efektif. Apakah ini dinilai ideal dengan angka yang segini atau nominal segini, seperti apa penjelasannya? Iya, kalau dibilang ideal, ya ideal dalam ukuran apa ya, itu kan juga kalau kita lihat data dari BPJS ya, bahwa 66% JHT yang ditarik juga nilainya 7,5 juta. Maksimal mayoritas di bawah 10 juta yang ditarik selama ini ya oleh teman-teman ya, dengan aturan lama ya. Jadi kalau kemudian ada tambalan JKP dengan nominal yang tidak jauh berbeda dari itu, sebetulnya kan itu kami anggap bisa melengkapi. Plus kalau teman-teman yang ter-PHK ada pesangon. Jadi ini juga terus kita sampaikan bahwa pengusaha jangan cari-cari alasan ya untuk tidak memberikan pesangon gara-gara ada JKP. Ya, pokoknya pesangon tetap menjadi hak pekerja. Jadi ada pesangon, ada JKP, ada pelatihan vokasi gratis untuk teman-teman, ada informasi pasar kerja, ada sertifikasi. Nah karena ada bantalan yang lapis-lapis bantalan untuk masa kini, yang kalau dinominalkan ya jelas lebih besar, tapi kan nggak semuanya dalam bentuk nominal. Maka JHT kita geser kembali ke fungsinya untuk masa depan. Itu. Karena gini Mbak, untuk nominal pelatihannya itu kita alokasikan 5-6 juta per anak, apapun kejuruannya, plus sertifikasi. Cuma anak-anak kan, teman-teman kan nggak mendapatkan itu dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk program pelatihan. Ya, itu dalam bentuk program pelatihan. Bagaimana dengan bantuan usaha, nominalnya berapa, Bu? Nah, bantuan usaha ini menarik. Jadi begini, kita ini memang coba ya, ini dalam kesempatan ini kami juga mau menghimbau kementerian lain. Sebab semua kementerian, lembaga, dan Pemda itu punya program itu. Punya. Jadi tolonglah ini juga diberi akses pada teman-teman serikat pekerja di daerah masing-masing. Jumlahnya bervariasi. Kalau di Kemnaker, itu ada yang jumlahnya 40 juta, ada yang 54 juta, kalau yang perorangan itu ada yang 15 juta. Jadi kalau yang 40 sama 54 itu untuk kelompok 16 orang. Mereka bisa ajukan pengen usaha apa, kelompok ini sepakat, lalu mengajukan, kita verifikasi. Kalau memang kita anggap prospektif, visible, ya udah kita kasih.
gitu, dan nggak susah prosesnya. Tahun lalu kita kasih itu 2021 untuk sekitar 2.800 teman-teman serikat pekerja yang ter-PHK anggotanya, terus mereka ngajuin ke kita. Jadi kita cairkan dan sudah jadi usaha. Nah, jadi tidak usah ngambil uang JHT, kan ada anggaran negara yang dialokasikan di JKP, uang kita pribadi biar diamankan, jangan dipakai nanti biar untuk masa depan. Kecuali bansosnya nggak ada ya, kecuali anggaran wirausaha nggak ada, kecuali JKP nggak ada, ya mau nggak mau memang. Tapi kan ada sekarang. Baik, Bu Dita, pekan ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai langkah formal untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Tanggapan Anda seperti apa, Bu Dita? Ya, nggak apa-apa. Memang kan jalur hukum boleh saja, semua orang boleh. Tapi prinsipnya adalah kita itu mendasarkan diri pada amanat Undang-Undang SJSN nomor 46 tahun 2004. Lalu PP-nya PP 45 tahun 2015. Jadi kita itu bukan bikin peraturan itu bukan jadi-jadian gitu loh, tapi memang ada cantolan undang-undangnya. Jadi kalau misalnya pun mau digugat, ya nanti kita kembali pada amanat, kita akan sampaikan bahwa kami menjalankan amanat undang-undang. Gitu. Nggak apa-apa, nanti kita hadapi di pengadilan PT UN. Baik, staf khusus Kemenaker RI, terima kasih atas penjelasannya, Bu Dita Indahsari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sisi Metropolitan hari ini. Dan tak lelah kami ingatkan Anda, kita percaya pandemi akan pergi bila kita saling jaga dan saling peduli. Ayo cegah gelombang baru datang kembali, berani ingatkan orang lain untuk lindungi diri. Kencangkan lagi maskermu, kurangi mobilitas dan hanya bila perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa. Salam sehat dan saya Nela Husna, mewakili kerabat kerja bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.